Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih bersama channel ini. Kali ini masih membahas tentang kegiatan ANBK tahun 2022 ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pembagian sesi ya, pembagian sesi di ANBK tahun 2022. Pengaturan sesi ketika siswanya sudah muncul di web ANBK ya. Ini saya coba lihat di sini 50 saja. Nah, karena kan kalau sekarang udah beda. Kalau dulu itu 40 utama yang 5 cadangan jadi 45. Ternyata sekarang itu 45 utama ya, sampling, maksudnya yang masuk ke sampling, yang 5 cadangan. Ini nanti cadangan ini bisa diajukan di web ini gitu kan. Nah, berarti jumlah totalnya adalah 50 dengan cadangan ya, seperti itu. Kalau misalkan 45 gampang ya. Kalau 45 gampang berarti maksimal komputer yang harus ada itu minimal ya. Maaf, minimal komputer klien yang harus ada itu 15 ya, 15 PC atau 15 komputer. Kenapa? Karena kalau 45 dibagi 3 berarti 15 ya. Kalau dibagi dengan 3 sesi berarti 15 ya kalau 45 ya, gitu. Jadi kita lihat jumlah nilai siswa maksimal ya. Siswa maksimal di sini ada 45 utamanya, karena cadangan nanti akan mengganti yang utama kan. Jadi tetap kita hitungnya 45. Jadi kalau 45 minimal klien yang harus ada itu ya, komputer klien atau PC klien itu harus ada 15 minimal ya, maksimalnya ya 45 gitu kan, ada semua ya, tergantung daripada kesiapan sekolah ya. Kalau misalkan 20 berarti kan bisa, kalau 20 3 sesi ya, 20 kemudian 5 gitu kan, jadi 45. Kalau misalkan mau 2 sesi berarti 45 dibagi 2 berarti kan 23 komputer lah, 23 PC klien, yang satu 22, yang satu 23, jadi 45 ya, bisa seperti itu. Tapi tetap minimal komputernya 23 kalau memang mau dibagi 2 sesi. Kalau misalkan komputernya ada 45 berarti 1 sesi aja cukup kan. Jadi kita checklist aja semua ke 1 sesi. Contoh begini. Di sini saya akan coba karena memang PC-nya ada 15 ya. Jadi minimalnya 15, kebetulan 15 berarti saya bagi 3 sesi aja ya. Seperti ini. Contoh seperti ini. Jadi kita checklist dulu sampai 15 berarti kan. Nah, sampai ini kan. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, data sudah disimpan ya. Data sudah disimpan. Tapi di sini belum ada ID Proctor. Kita lihat di cek kelengkapan data. Nah, ketika dilihat di cek kelengkapan data di sini ternyata belum ada ID Proctor ruang, gelombang dan sesi kedua ya. Berarti pengaturan sesinya ini belum bisa dilakukan karena ID Proctornya belum ada ya. Belum ada. Oke. Berarti kita langsung saja buat ID Proctor, berarti masuk ke komputer Proctor. Sementara ID Proctornya ini kan belum ada ya, belum ada. Kebetulan sekolah ini kemarin tidak mengikuti simulasi, berarti kalau tidak mengikuti simulasi belum bisa atau belum ada komputer Proctor. Nah, bagaimana kalau misalkan belum ada komputer Proctor? Kita tambah saja di sini, tambah komputer Proctor. Di sini jumlah klien 15 ya. Kemudian pilih satu ruang, nama ruangnya misalkan Labcom saja seperti ini ya, kemudian simpan. Oke, maka muncullah ID Proctor seperti ini ya, muncullah ID Proctor seperti ini. Setelah muncul ID Proctor baru kita masuk ke pengaturan sesi. Nah, ini ID Proctor sebenarnya kalau misalkan tidak diisi manual seperti barusan, ini bisa muncul otomatis biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan, biasanya otomatis. Tapi ketika belum muncul, biasanya menu ini akan muncul. Menu ini untuk menambah manual ya, untuk menambah manual ID Proctor jika ketika kita mau melakukan pengaturan sesi tidak ada.
Karena ketika ID Proctor ini belum muncul, maka pengaturan sesi tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dilakukan. Oke. Sekarang barusan kita sudah membuat ID Proctor, kemudian kita langsung ke pengaturan sesi, kita coba. Karena tadi kan tidak bisa mengatur sesi itu karena memang tidak ada ID Proctor. Kalau yang kemarin mengikuti simulasi pasti ada, pasti sudah ada ID Proctor. Karena ini simulasi kemarin ini tidak mengikuti, otomatis ID Proctor belum dibentuk ya, belum dibentuk. Oke, berarti langkah pertama kita checklist dulu. Kita checklist ya. ya. Nah, kemudian kita edit di sini. Nah, kemudian kita pilih gelombang. Di sini ada gelombang 1, gelombang 2. Kita mau milihnya gelombang ke berapa? Saya coba di sini gelombang ke 1 ya. Kemudian sesi ke hari ke-1-nya misalkan sesi ke-1, sesi hari ke-1-nya sesi ke-1, ini juga ke-1. Ini bebas ya. Di hari keduanya ini nama siswa di hari keduanya mau dari 1 sampai 15 ini mau sesi yang kedua, silahkan ya. Kita coba simpan seperti ini ya. Oke, kita muncul. Oke, selanjutnya kita pilih siswa selanjutnya, yaitu berarti oke, kita 50-kan saja dulu di sini, 45 ya. Oke, selanjutnya berarti ini berarti sampai 30 kan, sampai 30. Oke, sampai 30. Nah, lalu kita edit ya. Kemudian pilih gelombang, tadi gelombang ke-1 ya, kita samakan. Jadi pelaksanaannya gelombang ke-1 ya. Nah, ini kita buat sesi 2 dan saya di sini buat sesi 2. Ini bebas ya. Misalkan dari siswa nomor 16 sampai 30, hari pertama mau ke sesi kedua, hari kedua mau sesi pertama, itu bebas ya. Tapi saya di sini mau disamakan sajalah setiap hari, bahwa nama siswa dari 16 sampai 30 tetap sesi kedua ya, baik di hari ke-1 ataupun hari kedua. Kita simpan seperti ini ya. Kemudian sisanya kita checklist ya. Kemudian kita checklist 45 ya. Kemudian kita edit. Masih gelombang ke-1 kan. Kemudian ini sesi ketiga. Oke. Kemudian simpan seperti ini. Oke. Kemudian setelah semuanya selesai, kita cek kelengkapan data. Nah, sekarang posisinya sudah checklist hijau ya, berarti sudah oke. Tidak ada masalah di kelengkapan data pengaturan sesi. Ya, ini kalau misalkan siswanya 45 ya, atau samplingnya 45 enak ya. Tinggal dibagi 3, tergantung daripada banyaknya klien. Ya, kalau kliennya 20 berarti kita 20 tetap harus 3 sesi ya, karena 45. Kalau komputernya 25 berarti bisa itu 2 sesi ya. Bisa 2 sesi. Ya, gampang. Nah, yang jadi permasalahan, nah sekarang kita akan buka web yang kedua, ini untuk SMA ya. Sekarang saya akan buka yang MA, di mana di sini ada siswanya hanya 17. Nah, 17 ini untuk meminimalisir peralatan sebenarnya gampang-gampang saja ya. Gampang-gampang saja. Jadi kalau misalkan meminimalisir peralatan, tinggal 17 dibagi 3. Anggap 18 ya. 18 bagi 3 itu berarti 6 ya. 6 kali 3 18, berarti minimal bisa 6 komputer ya. 6 komputer kalau misalkan 3 sesi. Kalau misalkan komputernya punya 10 berarti bisa 2 sesi ya, 2 sesi. Kalau misalkan komputernya punya 17 ya 1 sesi aja gitu kan, seperti itu, gampang ya. Nah, kebetulan misalkan sekolah ini mempunyai 15 PC, 15 komputer. Nah, berarti kan sampai sini ya.
Nah, kita bikin 2 sesi saja ya. Bikin 2 sesi saja. Karena 15 untuk sesi pertama ya. Itu 16 17 sesi kedua. Wah, tanggung misalkan, tanggung. Ya udahlah, kita buat 2 sesi. Kita bikin 9 ya, 18 kan. Bikin 2 sesi saja ya. Ya, kita coba apakah di sini sudah punya ID Proctor. Berarti langkahnya seperti yang tadi. Kita buat dulu ID Proctor ya, tambah kemudian jumlah kliennya di sini kita tuliskan 10 saja ya. Kemudian satu ruang saya tuliskan dengan nama yang sama, Labcom, kemudian simpan. Maka terbentuklah ID Proctor ya. Ini terbentuklah ID Proctor ya. Terbentuklah ID Proctor. Setelah terbentuk ID Proctor, kita langsung ke pengaturan sesi ya. Kita langsung ke pengaturan sesi. Berarti tadi punya 10 komputer ya, punya 10 komputer berarti kita bagi 2 saja ya, 10 10. 9 aja ya, 9 aja ya. Kalau 10 komputer anggap 9 yang 1 cadangan ya. Kalau misalkan di tengah-tengah pekerjaan ada yang error siswa. Berarti kita checklist ini 9 siswa. Nah, 9 siswa ya. Kemudian kita klik edit. Kemudian pilih gelombang 2. Saya ingin misalkan di sini gelombang kedua. Misalkan SMA-nya tadi memakai lab yang sama. Ya, contoh saya sambungkan dengan yang tadi ya. Yang tadi SMA kan, SMA misalkan labnya ini gitu kan. Labnya lab A lah, katakan Labcom A misalkan. Nah, itu kan pilih gelombang yang pertama tadi. Supaya lab ini bisa dipakai lagi untuk tingkat MA, karena kan sederajat dengan SMA kan. Berarti waktunya pasti kalau misalkan di satu gelombang kan nanti akan bentrok ya, akan bentrok. Berarti saya mencoba bahwa di SMA-nya kita bikin gelombang pertama tadi, yang di MA-nya kita pilih gelombang yang kedua. Kemudian ini sesi 1, ini sesi 1. Nah, oke. Nah, kenapa di sini saya tadi di komputer Proctor kenapa saya masukkan 10 komputer atau 10 klien? Kenapa? Padahal kita kan tadi rencananya mau memakai lab yang dipakai SMA tadi gitu kan. Kenapa saya masukkan? Karena dalam memudahkan, ini bebas-bebas saja. Kalau misalkan mau diisi 15 ya, tadi karena memang kita mau memakai lab yang SMA yang mempunyai kliennya 15, misalkan diisi tadi 5 klien ya di sini di pengaturan Proctor. Di jumlah kliennya misalkan mau diisi 15, ya terserah, bebas-bebas saja di sini. Karena kita rencananya mau memakai lab yang SMA tadi dipakai, berarti diisi 15 tidak apa-apa, karena pengaturan sesi ini tergantung kita. Karena memang jumlah siswanya yang masuk, yang mengikuti daripada ANBK ini adalah 17 siswa, ya, 17 siswa, berarti kan semuanya masuk ya ke sampling, tidak ada cadangan ya. Kita atur saja, meskipun ada 15 visi tidak perlu dari 1 sampai 15 ini sesi ke-1, dari 16 17 sesi kedua, jangan ya. Nah, kita buat adil saja ya. Karena kalau misalkan dibagi 3 sesi bisa 3 sesi ya. Berarti 18 bagi 3 17 ya. 18 anggap 18. Kalau 17 bagi 3 ini kan berarti 6 sesi 1, 1 sampai 6 sesi 1, 7 sampai 12 sesi 2, 13 sampai 17 sesi 3. Nah ya, kita kan melihat dulu pekerjaan. Wah udahlah, yang kalau misalkan yang 17 ini mah kita 2 sesikan saja seperti itu. Berarti yang ini gelombang apa, sesi ini sesi pertama ya. Kemudian sisanya dari 10 sampai 17 ya. Ini kita buat sesi yang kedua. Ini kan komputernya, ini gelombang kedua ya, sesi kedua. Oke, simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan ya, karena kita memakai lab yang bekas dipakai SMA ya, SMA yang tadi. Ya, tadi kan kliennya 15 ya, gitu. Ya, kita atur seperti ini aja ya untuk meringankan pekerjaan. Kemudian kita cek kelengkapan data. Sekarang udah checklist ya, semuanya udah oke. Ya. Sudah checklist, oke, sudah checklist, jadi aman. Nah, begitu bagaimana cara pengaturan sesi di
ANBK tahun 2022 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.